Roses are red, violets are blue. My Annabelle is as golden as the light of the moon. What's this? You think I'm a spoiled brat? If you don't have it in you, now's the time to say it. You praying? You think God's gonna save you? You tell him to come down and stop me. I guess God's busy. Don't! Halo guys, balik lagi bersama Mr. X yang kali ini akan membawakan sebuah kisah nyata tentang seorang ayah yang baik. Namun dia juga seorang pembunuh bayaran yang sadis. Film ini berjudul The Iceman tahun 2012. Film ini bercerita tentang seseorang yang ikut kelompok mafia. Dalam perjalanannya, dia dikeluarkan oleh bosnya. Demi membiayai keluarga tercinta, dia bekerja pada siapapun yang memberinya uang. Tapi dia terjebak pada sebuah pembunuhan. Hingga akhirnya dia menjadi incaran semua pihak. Lantas apa yang terjadi setelahnya? Langsung aja kuy, gue mulai story filmnya. I guess God's busy. Eits, sebelum gue mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dengan latar tahun 1964, kita akan mengenal sosok Richard atau biasa dipanggil Richie, orang yang bekerja di bidang industri film porno. Dia lalu berkenalan dengan seorang wanita bernama Deborah. Wanita inilah yang nantinya akan menjadi istri Richie. Dalam pertemuan itu, dia menyembunyikan pekerjaannya yang sebenarnya dari Deborah. Selain membuat film porno, ada bakat lain dalam diri Richie. Dia bisa membunuh dengan kejam tanpa rasa bersalah. Suatu hari, Richie bermain biliar dengan teman-temannya. Dalam permainan itu, seseorang menyindir Deborah di depan Richie. Richie tak menanggapi dengan serius. Namun saat orang itu hendak pulang, Richie membunuhnya dengan menggorok leher dan dia pun pergi begitu saja dengan tenang. 1 tahun kemudian, setelah kejadian, Deborah melahirkan seorang anak dari pernikahannya dengan Richie. Suatu malam, Richie dihampiri oleh seorang mafia bernama Roy. Saat itu, Roy mencari rekan kerja Richie. Namun Roy tak menemukan orang yang dia cari. Saat Roy melihat Richie, dia tahu bakat terpendam Richie. Roy lalu kembali memanggil Richie untuk menemuinya. Saat Richie bertemu, dia diajak pergi oleh Roy. Roy saat itu menawarkan pekerjaan yang bisa memberikan uang lebih banyak daripada film porno. Richie sadar dirinya butuh uang yang banyak untuk membeli rumah bagi istri dan anaknya. Richie lalu disuruh membunuh seorang pengemis tanpa alasan. Richie lalu menerima tugas pertamanya itu. Dan sejak saat itu dia resmi bekerja untuk Roy sebagai pembunuh bayaran. Tugas demi tugas dia jalani dengan baik. Di balik pekerjaannya yang sadis, Richie tetap seorang kepala keluarga yang sangat baik pada keluarganya. Suatu saat, Richie diberi tugas membunuh seseorang bernama Marty. Dengan sikap dinginnya, Richie memberi kesempatan Marty untuk berdoa pada Tuhan agar menggagalkan pembunuhan ini. Setelah beberapa saat, Marty tewas di tangan Richie. Namun di balik pembunuhan kali ini, ada seorang wanita muda yang melihatnya. Richie yang juga punya anak gadis tak tega membunuh wanita tersebut. Dia lalu membawa keluar wanita tersebut keluar apartemen Marty. Saat keluar, ada agen lain yang bertugas menyamarkan pembunuhan Marty. Robert lalu mengajak Richie untuk segera pergi. Namun tak lama Robert berniat membunuh wanita yang mengetahui pembunuhan Marty. Karena tugas Robert membersihkan semua bukti dan saksi pembunuhan. Richie lalu mengancam Robert jika berani membunuh wanita tersebut. Roy lalu memanggil Richie setelahnya. Roy marah karena Richie membiarkan hidup saksi mata. Akibatnya, Roy memberhentikan Richie dari pekerjaannya. Richie yang kehilangan pekerjaannya menjadi sosok yang pemarah. Istrinya yang tak mengetahui pekerjaan Richie bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun itu membuat Richie marah besar karena tak bisa menceritakan yang sebenarnya. Sadar pada perubahan sikapnya, Richie lalu menemui Robert untuk mencari pekerjaan. Namun yang mengejutkan, Robert memperlihatkan mayat wanita muda yang kemarin Richie bebaskan. Robert adalah sosok yang disewa para mafia besar untuk membersihkan mayat korban agar tak bisa dikenali. Dengan kata lain, Robert punya koneksi ke semua mafia paling berpengaruh saat itu. Richie lalu bilang, dia bisa membantu pekerjaan Robert saat ini. Tapi Richie tak ingin Roy tahu jika dia bekerja kembali bersama Robert. Robert pun setuju dengan membagi penghasilannya. Singkat cerita, Robert menerima tugas dari seorang mafia lain bernama Leo untuk membunuh anak buah Roy.
Leo berjanji akan membayar $50.000 untuk tugas itu jika Roy tak mencurigai Leo sebagai dalangnya. Diketahui Leo adalah teman Roy dalam bisnis ini, sehingga penting untuk merahasiakan tugas ini dari Roy. Robert memberitahu Richie tentang bayaran besar untuk tugas yang diberikan Leo. Robert lalu merencanakan pembunuhan paling cepat dan senyap tanpa diketahui. Dia berencana menyuruh Richie menyemprotkan cyanida pada anak buah Roy. Mereka berdua lalu menjalankan tugas itu di sebuah bar. Saatnya Robert memberi kode, Richie menemui korbannya seperti malaikat pencabut nyawa. Setelah berhasil membunuh, Richie dan Robert keluar dari bar. Namun ada teman lama Richie yang menghampirinya. Dia bernama Terry. Dalam pertemuan itu, Terry minta dicarikan pekerjaan untuknya. Tak lama, polisi datang ke bar. Richie lalu pergi meninggalkan Terry saat itu. Suatu hari, anak Richie ulang tahun. Roy datang ke rumah Richie karena Roy tahu Richie membunuh anak buahnya. Roy mengetahui Richie ada di lokasi pembunuhan dari informasi Terry yang berpikir Richie dan Roy adalah teman. Namun tak lama datang anaknya Richie mengajak masuk ayahnya. Roy lalu mengancam jika bertemu kembali dengan Richie, dia akan membunuh anak dan istrinya Richie. Di dalam rumah, Richie sangat ketakutan keluarganya akan dibunuh. Terry yang berada di dalam acara ulang tahun tak mengetahui bahwa karena dia, keluarga Richie kini terancam. Richie lalu merencanakan pembunuhan Terry. Singkatnya, Terry tewas di tangan temannya sendiri. Pada suatu hari, Robert memberi kabar pada Richie jika Leo tak mau membayar pembunuhan anak buah Roy. Alasannya karena pembunuhan di bar tersebut bocor ke telinga Roy. Richie marah besar pada Leo yang tak menepati janjinya. Richie lalu menemui Leo untuk menagih pembayaran atas pekerjaannya. Namun Leo tak mau membayarnya karena dia menganggap semuanya menjadi kacau. Leo berpikir Richie tak akan membunuhnya, karena jika Leo mati, itu akan memancing mafia lain membunuh Richie. Tapi akhirnya Richie membunuhnya karena butuh uang untuk pindah bersama keluarganya. Suatu malam hari, Richie mendapat kabar bahwa anaknya ditabrak oleh seseorang. Dia pun segera pergi untuk menemui anaknya di rumah sakit. Dari info yang diberikan istrinya, seseorang sengaja menunggu anaknya untuk ditabrak. Richie yang marah lalu hendak mencari tahu siapa dalang yang mengincar anak perempuannya. Richie lalu menemui Robert untuk mengetahui siapa mafia yang mengincar dirinya. Namun saat bertemu, Robert malah menyarankan untuk saling membunuh keluarga mereka dan pergi menjauh dari Roy. Jadi Robert ke rumah Richie dan Richie sebaliknya. Hal itu dimaksud agar tak ada lagi yang mengincar mereka. Namun Richie mendengar hal yang janggal. Seharusnya Robert tak tahu rumahnya. Itu artinya mungkin Robert sudah menerima tugas untuk membunuh Richie saat ini. Atau bisa jadi Robert adalah orang yang menabrak anaknya. Richie lalu bergerak cepat membunuh rekan kerjanya. Mengetahui dirinya sudah diincar, Richie lalu menemui Dino sahabatnya. Richie minta bantuan Dino untuk mencarikan pembunuh bayaran lainnya agar bisa membunuh Roy tanpa diketahui. Richie lalu bertemu dengan Dominic, orang yang direkomendasikan oleh Dino. Richie dan Dominic lalu merencanakan pembunuhan Roy. Namun pada pertemuan itu, Dominic juga meminta Richie untuk membunuh seorang anak. Jika anak itu terbunuh, mereka akan mendapat bayaran $60.000 yang akan dibagi dua. Richie lalu deal dengan Dominic. Esok harinya, Richie kembali bertemu dengan Dominic dan mengambil cyanida untuk membunuh anak yang dijanjikan. Richie lalu merencanakan membuat sandwich yang diberi cyanida agar pembunuhannya tak diketahui. Namun saat akan menyiapkan sandwich, dia memberi racun tersebut pada seekor kucing. Saat dia akan pergi menemani istrinya, dia melihat kucing itu masih hidup. Dia pun merasakan ada yang salah dengan rencana ini. Tak lama, polisi datang mengepung Richie saat itu. Ternyata Dominic adalah polisi yang menyamar. Itu artinya Dino sahabatnya sendiri yang menyerahkan Richie pada polisi. Richie mengaku tak menyesal atas kasus pembunuhannya, kecuali menyesal pada keluarganya. Dia berharap keluarganya bisa memaafkannya.